Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pada teman-teman semua. Oke, malam ini kita akan melanjutkan kembali diskusi kita mengenai dampak dari penyebaran COVID-19 atau virus corona, khususnya di Kalimantan Timur. Diskusi ini merupakan diskusi edisi kedua setelah sebelumnya di edisi pertama minggu lalu kita membahas tentang dampak penyebaran virus corona dari sisi kesehatan. Dan insya Allah malam ini kita akan mencoba mengulas tentang dampak penyebaran virus corona dari aspek pendidikan dengan tema potret pendidikan di tengah merebaknya pandemi coronavirus. Oke, saya Sudarman selaku moderator akan mencoba memandu diskusi kita malam ini. Sebelumnya saya ingin menginformasikan kepada para penonton di luar sana, diskusi kita malam ini akan dibagi dalam dua sesi. Ada sesi pemaparan materi dari dua narasumber kita, dan sesi kedua akan dilanjutkan dengan tanya jawab. Ya, jadi bagi teman-teman yang ada di rumah yang lagi nonton video ini, kalau misalnya ada pertanyaan yang ingin diajukan nanti, silahkan tulis di komen di bawah ini. Oke, kita langsung saja. Sebelum kita mulai acara, pertama kali saya ingin membacakan profil dua narasumber kece dan hebat kita ya malam ini. Saat ini mereka sudah bersama-sama dengan kita. Yang pertama ada Dr. Phil Maria Theodora Ping MSc atau biasa dipanggil dengan nama pena Lola Devu. Beliau saat ini merupakan dosen tetap di program studi pendidikan bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mula Warman, Samarinda. Beliau memulai karir di penghujung tahun 2003 sebagai dosen setelah menyelesaikan S1 Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, dan kemudian melanjutkan pada jenjang S2 di Faculty of Behavioral and Social Sciences University of Groningen, Belanda, dengan beasiswa student. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan S3 di Faculty of Educational Sciences and Sociology TU Dortmund, Jerman. Selain mengajar sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuni, beliau juga aktif melakukan penelitian serta memberikan perhatian dan kegiatan pengabdian masyarakat, terutama di bidang pendidikan, sosial, dan kebudayaan, termasuk pemberdayaan perempuan dan masyarakat yang merupakan concern dan passion utama beliau. Beliau juga merupakan salah satu anggota dari Indonesian Extensive Reading Association yang mempromosikan kegiatan membaca ekstensif di Indonesia, serta merupakan salah satu co-founder Rumah Bethesda Samarinda. Bagi teman-teman di rumah yang ingin mengikuti beliau di media sosial, silakan akun @loladevu untuk Twitter, dan untuk Instagram @lola.devu. Oke, untuk pemateri kita kedua, Bapak Muhammad Nasir. Beliau dilahirkan di Sengkang, Sulawesi Selatan pada tanggal 31 Desember 1970. Saat ini beliau menjabat sebagai Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan di Institut Agama Islam Negeri Samarinda. Jadi beliau merupakan seorang dosen di IAIN Samarinda. Saat ini beliau menjabat sebagai asisten profesor dalam bidang pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Beliau memperoleh gelar doktoral di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung dalam program studi pengembangan kurikulum. Research interest beliau adalah pengembangan kurikulum, pengajaran dan pembelajaran, dan metodologi pengajaran. Saat ini beliau juga merupakan salah satu member dari HIPKIN dan juga salah satu asesor akreditasi sekolah madrasah di Kalimantan Timur. Oke, selamat bergabung para narasumber kita. Ada Pak Nasir dan Mbak Lola. Saya panggil Mbak Lola aja ya. Yeah. Oke. Kalau kita melihat ya situasi saat ini, situasi yang terjadi pasca merebaknya virus corona atau COVID-19 ini. Kalau kita mencoba mundur, misalnya 2 atau 3 bulan lalu, mungkin kita tidak akan pernah berpikir bahwa hal semacam ini akan terjadi. Karena kejadian ini begitu berlangsung sangat cepat sekali. Kira-kira bagaimana tanggapan kita ke Mbak Lola dulu? Bagaimana tanggapan Mbak Lola terhadap
terhadap fenomena yang terjadi pada saat ini, khususnya dalam dunia pendidikan kita? Ya, selamat malam semua. Ya, ini merupakan sesuatu yang menurut saya dan juga menurut kita semua, saya yakin sangat mengejutkan ya. Karena meskipun kita sudah mendengar banyak berita mengenai wabah atau pandemi COVID-19 ini, tapi waktu belum ada kasusnya yang terkonfirmasi positif di Indonesia, kita sepertinya masih santai-santai. Hidup ini masih berjalan seperti biasa ya. Tiba-tiba dalam hitungan hari, pokoknya tiba-tiba berubah sama sekali. Tiba-tiba malam itu masih nunggu kabar, besoknya sudah harus pembelajaran daring, misalnya seperti itu. Jadi benar-benar sebuah situasi yang proses selama saya mengajar, dan juga sama saya menjadi pelajar dulu, selama saya menjadi itu tidak pernah, belum pernah saya alami gitu, baru sekali. Dan saya rasa untuk banyak dari kita juga merasakan hal yang sama. Jadi memang benar-benar suatu, kalau kita sebut istilahnya KLB, kejadian luar biasa, dan sedang kita hadapi ini dalam dunia pendidikan juga merupakan sebuah KLB. Iya, oke. Saya coba ke Pak Nasir. Ya, kalau kita lihat saat ini kan perangkat pendidikan kita mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi itu sudah meliburkan siswa untuk pembelajaran tatap muka dan dilanjutkan dengan pembelajaran secara daring. Menurut Bapak, apakah langkah ini sudah tepat dilakukan oleh perangkat pendidikan sendiri atau gimana? Atau ada solusi lain yang bisa kita lakukan? Baik ya, seperti yang selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti yang disampaikan oleh Mbak Lola tadi bahwa kasus atau peristiwa COVID-19 ini mengejutkan dunia. Bukan cuma Indonesia, tapi dunia. Yang paling ditakutkan itu adalah penyebarannya. Kita sering mendengarkan informasi di media bahwa sebetulnya penyakitnya itu virusnya yang mungkin bisa ditangani, tapi yang paling berbahaya adalah penyebarannya. Kalau penyebarannya masif itu sangat repot mengurusnya, di mana fasilitas kesehatan kita ini sangat minim untuk melayani jika terjadi penyebaran masif. Oleh karena itu, kalau menurut saya, langkah pemerintah Indonesia yang dilanjutkan dengan langkah Kementerian Pendidikan di Indonesia yang menangani pendidikan itu ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, juga ada Kementerian Agama. Langkah dua kementerian ini khususnya di bidang pendidikan itu menurut saya sudah tepat. Karena dalam agama sendiri ketika urusan nyawa itu harus diutamakan, mengalahkan yang lainnya. Jadi sesuatu yang berkaitan dengan penyelamatan nyawa, menjaga jiwa itu sesuatu yang darurat, namanya daruriyah. Kalau darurat itu kalau darurat yang wajar itu ditiadakan, yang reguler itu ditiadakan. Jadi kalau menurut saya langkah pemerintah di bidang pendidikan dalam bentuk meliburkan atau pembelajaran daring ini sudah sangat tepat. Sudah sangat tepat mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah sampai perguruan tinggi, mengambil langkah untuk belajar di rumah dengan menggunakan berbagai model-model pembelajaran jarak jauh dengan sistem yang sudah ada, aplikasi yang ada, itu menurut saya sudah sangat tepat. Meskipun tentu sangat berbeda suasananya, sangat berbeda prosesnya ketika pembelajaran itu dilakukan dengan tatap muka. Nah ini kira-kira pandangan saya ini langkah yang tepat. Karena kalau tidak dilakukan langkah pembelajaran dari ini, maka ada kemungkinan penyebaran virus ini semakin menyeluruh karena pertemuan
dari orang ke orang itu melalui pendidikan formal dan sebagainya itu bisa penyebarannya sangat parah. Saya kira ini langkah yang tepat menurut saya. Oke, saya ingin ke Mbak Lola lagi. Dengan pertanyaan yang sama, kan kalau kita lihat fenomena meliburkan mahasiswa di antara satu kampus dengan kampus yang lain itu tidak dilakukan secara bersamaan ya Mbak. Iya. Ini kan artinya keputusan itu ada di pihak universitas. Benar. Iya, pilihannya ada pada pihak universitas. Kalau Mbak Lola melihat permasalahan ini seperti apa? Sebenarnya kalau menurut saya, tadi saya setuju ya dengan Pak Nasir bahwa Kemendikbud dalam hal ini menurut saya cukup cepat tanggap gitu dalam merespon kejadian luar biasa pandemi COVID-19 ini. Tapi kemudian kita bisa memahami bahwa di setiap daerah konteksnya berbeda dan tentu saja akan memerlukan penanganan yang juga berbeda. Untuk Universitas Mullah Warman sendiri kemarin menurut saya juga cukup cepat melakukan tindakan untuk beralih menjadi daring dan juga memberikan sedikit jeda untuk dosen dan mahasiswa dan perangkat akademis yang lain untuk bisa tarik nafas dulu kemudian menyusun strategi tercepat seperti SOS begitu ya. Karena saya pikir juga semua pimpinan universitas nanti Pak Nasir mungkin nanti bisa akan menambahkan juga melihat dari konteks atau situasi di daerah masing-masing. Waktu itu kebetulan Kaltim belum ada yang terkonfirmasi positif, tapi saya sangat menghargai beberapa universitas sudah mulai gerak cepat antisipasi, karena menurut saya juga saya orangnya yang better safe than sorry ya, maksudnya mendingan kita bersiap-siap dulu biar aja dibilang baik daripada menyesal belakangan karena abai begitu. Tapi memang di awal-awal itu sangat mengejutkan, termasuk untuk para pengajar ini ya. Sebenarnya di Unmul sendiri, kalau saya menceritakan untuk konteks Unmul, kami memang sudah ada e-learning platform yang sebenarnya untuk semester ini sudah dianjurkan oleh pihak akademik untuk mulai digunakan. Jadi sebenarnya dosen-dosen juga sudah punya account di situ, tapi belum diaktifkan. Karena seperti biasa kita masih mengandalkan tatap muka ya. Tapi kemudian akhirnya semua beralih menggunakan e-learning platform ini. Jadi termasuk cukup siap sebenarnya untuk menghadapi yang tiba-tiba harus berubah 100% menjadi daring seperti ini. Tapi menurut saya cukup bijak Kemendikbud untuk segera mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk berbagai level satuan pendidikan di sini yang juga ditanggapi secara cepat juga menurut saya, responsif juga oleh para pimpinan universitas yang ada di berbagai daerah. Oke, kalau kita lihat saat ini kan kampus-kampus sudah meliburkan perkuliahan tatap muka, hampir semua kampus kalau nggak salah di Samarinda ya. Dan ya seperti kita ketahui bahwa Samarinda merupakan center of education di Kalimantan Timur. Artinya banyak mahasiswa kita itu datang dari daerah yang terpencil kemudian merantau ke Samarinda untuk menuntut ilmu. Ada banyak dampak yang ditimbulkan dari coronavirus ini dan keputusan kampus untuk menonaktifkan perkuliahan tatap muka. Ya salah satunya ya mahasiswa merasa was-was untuk pulang kampung karena ya seperti kita ketahui beberapa kampus ya meskipun mereka hanya menonaktifkan perkuliahan tatap muka secara periodik. Ya artinya kita kampus tetap melihat perkembangan situasi saat ini. Kalau misalnya memburuk kemungkinan besar periode itu akan diperpanjang. Ya. Ini menjadi dilema bagi mahasiswa karena beberapa mahasiswa yang tinggal jauh dari Samarinda itu mereka berpikir untuk pulang kampung. Jangan sampai misalnya mereka pulang kampung tiba-tiba perkuliahan diaktifkan kembali, ya kan? Karena ada juga beberapa mahasiswa kita yang kuliah di luar kota bahkan. Dan sekarang dilemanya mungkin semakin bertambah karena seperti kita ketahui bahwa beberapa daerah sekarang ini sudah menerapkan lockdown total atau karantina wilayah. Orang tidak diperkenankan masuk wilayah tertentu ya, sebut saja Kabupaten Berau. Ya sehingga beberapa mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Berau yang mereka tidak bisa pulang ke kampung halamannya. Dan kita berandai-andai, andai situasi di Samarinda memburuk dan pemerintah Samarinda juga menerapkan total lockdown. Bukan tidak mungkin kan? Ya kira-kira apa yang terjadi? Bagaimana nasib mahasiswa kita yang terperangkap di Samarinda ini?
Saya ke Pak Nasir dulu. Silakan. Ya, baik. Jadi mensikapi menyebarnya virus corona di Kalimantan Timur ini, tadi pertama saya sepakat dengan Mbak Lola bahwa karakteristik perguruan tinggi di Indonesia itu berbeda-beda dan suasana atau perkembangan atau penyebaran virus juga di Indonesia berbeda-beda karena kita negara kepulauan. Tentu saja penyebaran pertamanya itu zona merahnya di Jakarta, jadi otomatis perguruan tinggi di Jakarta lebih cepat mengambil respon, lebih cepat merespon peristiwa atau meliburkan mahasiswanya atau kebijakan pembelajaran daring. Sementara di Kalimantan sendiri itu pada periode berikutnya itu kurang lebih antara beberapa perguruan tinggi ya, mulai misalkan dari Universitas Muhammadiyah, UMKT, kemudian Unmul, IAIN Samarinda itu rata-rata dia kurang lebih sama dia mengambil kebijakan untuk memperlakukan pembelajaran daring. Nah, saya kira perbedaan ini sangat wajar karena karakteristik daerah, kemudian karakteristik penyebaran virusnya berbeda juga. Jadi saya sepakat dengan Mbak Lola. Kemudian yang kedua, kita memang kalau di perguruan tinggi agama ya, kita selalu mengambil kebijakan itu berdasarkan kebijakan Kementerian Agama Pusat. Jadi kalau sudah ada edaran dari Kementerian Agama Pusat, biasanya kita tindak lanjuti. Untuk di Kementerian Agama sendiri, pembelajaran daring itu sudah dibijaksanai berlangsung sampai akhir semester genap ini. Jadi karena sudah diberitahukan kepada seluruh mahasiswa bahwa pembelajaran daring akan berlangsung sampai semester genap ini berakhir, maka mereka sudah punya keleluasaan untuk memilih mau tinggal di Samarinda atau mau balik ke kampung halamannya. Sejak awal itu sudah diberitahu. Nah, jadi kalau nanti tetap ada yang memang menetap di Samarinda sampai hari ini, itu pilihannya dia. Tetapi jika nanti yang mereka tinggal di Samarinda itu tinggal di rumah keluarganya, itu biasanya bukan tanggung jawab kampus. Tetapi yang menjadi tanggung jawab kampus itu adalah mahasiswa-mahasiswa yang menetap di dalam kampus. Kalau kasus di IAIN Samarinda sendiri itu ada mahasiswa luar negeri, juga ada mahasiswa dalam negeri yang memang tinggal di asrama. Kebetulan kita punya ada asrama putra, ada asrama putri. Jadi mereka tinggal di asrama putra, asrama putri. Ketika mereka ditawarkan untuk pulang ke daerahnya masing-masing atau pulang ke negaranya masing-masing, mereka lebih memilih tinggal di asrama, maka itu menjadi tanggung jawabnya kampus. Mulai dari aspek kesehatannya, kemudian konsumsinya, ekonominya, nah itu menjadi tanggung jawab kampus karena mereka tinggal di asrama di kampus IAIN Samarinda. Nah ini memang kita di Kalimantan Timur termasuk problem juga ya, kita punya karakteristik wilayah itu yang sangat luas. Jadi kabupaten kota itu jauh di sana, dan kabupaten kota sendiri ada desa-desa, kampung-kampung itu jaringan internet itu juga bermasalah. Nah, ketika mereka pulang ke kampung mereka mungkin dia berpikir kalau ada tugas pembelajaran daring agak kesulitan. Jadi mungkin salah satu pertimbangan mereka itu memilih tinggal di kota Samarinda, boleh jadi karena ketika dia pulang ke kampungnya, sementara jaringan di kampungnya tidak bagus, nah itu bermasalah dalam hal pembelajaran di daringnya sendiri nanti. Kira-kira begitu mungkin pandangannya saya, Pak. Silakan. Oke, terima kasih Pak Nasir. Kalau dalam konteks umum bagaimana Mbak Lola menanggapi permasalahan semacam ini? Ya, Unmul juga sudah mengeluarkan beberapa himbauan dan pengaturan juga ya untuk mahasiswa, dan kebetulan sejak awal memang sudah ditetapkan bahwa pembelajaran daring ini sampai akhir April, dan juga untuk kami para dosen, para tenaga pengajar itu dihimbau karena ini daring, jadi waktunya dianggap lebih fleksibel sehingga bisa lebih maksudnya dipadatkan. Nah, kalau bisa akhir April pun sudah selesai pembelajaran untuk seluruh semester genap ini, itu diusahakan untuk bisa selesai. Mahasiswa sendiri pun juga untuk kebetulan di program studi saya itu kami cukup aktif untuk
untuk menghubungi mahasiswa. Jadi dipantau, dibantu oleh masing-masing koordinator prodi, mahasiswa-mahasiswanya. Dan juga kebetulan di Unmul kan juga ada fasilitas kesehatan, jadi sehingga untuk mahasiswa-mahasiswa yang memiliki permasalahan kesehatan juga bisa untuk cek ke Vaskesnya Unmul, sehingga menurut saya ketika pembelajaran daring ini harus dilakukan, sebenarnya Unmul pun sedikit lebih siap untuk pengaturannya. Memang yang tidak bisa kami contohkan adalah ketika tidak bisa juga melarang mahasiswa untuk pulang ya, tadi seperti katakan keputusan untuk pulang atau pilihan tangan mahasiswa, hanya mereka sudah tahu konsekuensinya ketika misalnya seperti saat ini di Samarinda sudah ada konfirmasi positif, mereka tahu bahwa mereka pun akhirnya bisa jadi ODP begitu, atau maksudnya harus karantina dulu kalau sudah pulang ke rumah, dan itu juga disampaikan melalui himbauan-himbauan dari universitas yang kemudian diturunkan sampai ke level program studi juga. Oke, Mbak Lola. Ya. Kita mencoba ini ya, kemungkinan terburuk ya, anggap saja situasi yang seperti saya sebutkan tadi benar-benar terjadi di Samarinda. Jadi pemerintah Samarinda lockdown total ya, pasti kenyataannya di lapangan itu akan sedikit distribusi barang termasuk makanan ya, kemungkinan toko-toko akan banyak tutup. Nah, bagaimana nasib mahasiswa kita ini? Pertanyaannya, jika kita menghadapi situasi seperti itu, siapa yang akan bertanggung jawab terhadap kehidupan mahasiswa kita yang terperangkap itu tadi? Apakah permasalahan ini harus ditanggulangi oleh pihak kampus ataupun pemerintah sendiri? Ya, kalau menurut saya pribadi, kalau keputusan karantina wilayah itu sebenarnya adalah tanggung jawab dari pemerintah ya, bisa sampai juga pemerintah daerah yang bersangkutan. Nah, universitas dalam hal ini memang menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah untuk bisa tetap istilahnya memantau mahasiswanya, karena mahasiswa ini adalah anggota keluarga kami, istilahnya kan anggota keluarga dalam universitas, sehingga melalui program studi misalnya itu kita bisa mencoba untuk memantau, untuk saling memantau. Kalau saya dengan mahasiswa saya itu kebetulan di setiap kelas itu paling tidak 2 kali seminggu itu saya pantau lewat WhatsApp. Jadi juga lewat ketua tingkatnya, siapa yang sakit atau yang apa harap lapor, sehingga kami juga mengetahui ini anak-anak ini seperti apa kondisinya begitu. Ini juga untuk menyesuaikan pembelajaran daring juga, beban seberapa besar beban pembelajaran yang bisa kami berikan kepada mahasiswa, karena terus terang kondisinya sekarang kan juga melelahkan nggak cuma secara fisik tapi juga secara mental ya, sehingga kalau menurut saya untuk kewajiban yang umum itu berada tentu saja di tangan pemerintah, karena pemerintah lah yang memutuskan untuk karantina atau semacam itu. Tapi universitas dalam hal ini mungkin nanti Pak Nasir bisa membantu sedikit untuk urusan administrasinya. Universitas dalam hal ini bisa merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah untuk membantu tanda kutip menjaga atau memantau mahasiswanya masing-masing yang kebetulan masih berada di kota di mana universitasnya berada ya. Kalau mereka sudah pulang kampung ya terus terang itu adalah tanggung jawab diri sendiri dan tanggung jawab keluarganya. Pemerintah ya. Mungkin Pak Nasir ada yang mau ditambahkan? Iya benar, saya sepakat dengan Mbak Lola tadi. Itu lockdown itu kan kebijakan negara ya, kebijakan pemerintah pusat lalu dilanjutkan dengan pemerintah daerah. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi dah. Kita berdoa mudah-mudahan tidak terjadi, kita cepat masalah ini berlalu terus kembali normal ya. Kita sangat berharap tidak terjadi yang lebih parah. Tadi saya sempat ikuti perkembangannya tiap hari itu berapa penambahannya. Kalau sudah mulai berturun nanti puncaknya mudah-mudahan tidak sampai Ramadan lah, mudah-mudahan ya. Ya, itu sama harapan. Tapi kalau kita ya Pak, tapi kan kenyataan kita harus bersiap ya Pak untuk tetapi kalau faktanya memang ternyata harapan berbeda dengan kenyataan, nah itu masalah.
Itu masalah. Nah, lalu kalau faktanya nanti memang kebijakannya benar-benar terjadi apa yang Mas Sudarman tadi sebutkan, maka mahasiswa itu sebetulnya tanggung jawab bersama. Pertama, kalau dia sudah kembali ke orang tuanya, berarti tanggung jawab orang tuanya. Kalau dia masih berada di kota, di rumah keluarganya atau dimanapun mereka berada, itu sudah menjadi tanggung jawab keluarganya dan pemerintah. Kita tidak tahu mereka posisinya ada di mana, tapi ketika dia melapor melapor ke kampus bahwa kami ada masalah, tentu kami harus mensikapi dengan serius. Terutama mereka yang berada di luar kampus, mereka melaporkan diri, melaporkan mungkin ke program studi atau ke wakil rektor 3 tentang kondisi mereka. Tentu respon kita harus cepat karena dia adalah anak kita. Kalau ada laporan, karena tentu saja karena pembelajaran daring, kita tidak tahu mereka tinggal di mana saja, apakah di rumah keluarganya atau di mana, sehingga kita tidak bisa memantau. Nah, kecuali kalau mereka melapor, mungkin ada permasalahan kesehatan, ada permasalahan ekonomi, terus lalu melapor ke kampus. Tentu kampus harus punya partisipasi dan perhatian lebih karena mereka adalah anak-anak kita. Nah, bagi yang tinggal di kampus sendiri, karena mereka sudah diberi pilihan mau pulang ke kampungnya atau tinggal di asrama, dan pilihan akhirnya mereka tinggal di asrama, itu sudah menjadi tanggung jawab kampus. Tentu karena dia istilahnya berada di dalam rumah sendiri ya. Nah, itu tentu tanggung jawab kampus. Kira-kira begitu. Oke, baik Pak. Oke, kita mencoba membahas isu lain, tapi masih terkait dengan dunia mahasiswa ya. Oke, beberapa waktu lalu itu sempat viral di kalangan mahasiswa. Ada flyer ya, yang tersebar. Pokoknya intinya itu mengajak mahasiswa untuk boikot kampus dan menuntut kampus untuk memberikan fasilitas kuota internet gratis, dan bahkan mereka menuntut untuk mengembalikan SPP gitu. Ya, itu sempat viral ya di kalangan mahasiswa. Kemudian ada juga, nah ini kalau kita lihat kata-katanya menarik ini. Saya anggap sebagai apa ya, centilan dari mahasiswa. Saya bacakan saja ya. Yeah. Kampus lockdown, tugas smackdown, mahasiswa down, kuota sekarat, ilmu tak dapat. Iya, saya kira ini juga menarik ya untuk kita bahas. Kalau Mbak Lola sendiri melihat fenomena ini seperti apa, Mbak? Ya, tidak bisa dihindari ya respon mahasiswa yang sedemikian rupa itu, karena memang yang menjadi concern di awal juga memang itu ya, salah satu tantangan untuk pendidikan jarak jauh, terutama yang daring, yang online, yang real time, itu adalah sarana dan prasarana. Itu sangat-sangat penting sekali. Dan ketika akhirnya situasinya seperti ini, kampusnya di tanda kutip di lockdown, yang tadinya prasarana bisa digunakan oleh mahasiswa seperti koneksi wifi gratis atau lab komputer yang bisa digunakan, sekarang mereka harus bertanggung jawab sendiri gitu kan. Nah, kalau menurut saya sebaiknya memang kampus memikirkan solusi untuk itu. Nah, untuk Unmul sendiri kebetulan kita memiliki online learning system sendiri yang bekerja sama kemudian dengan provider, dan Ilmupedia itu diberikan fasilitas 30 GB gratis. Nah, ini juga kemudian bisa ditindaklanjuti sebenarnya oleh dosen masing-masing pengampu mata kuliah untuk mengukur seberapa besar beban tugas dari mahasiswa, atau seberapa pentingnya, seberapa efektifnyakah harus yang Zoom live tiap hari misalnya, atau live conference tiap hari, itu kan makan sekali ya. Seberapa pentingnya itu, bisa enggak itu diganti dengan alternatif yang lain? Apakah memang pembelajaran, makanya sebenarnya awal saya agak kurang setuju dengan istilah pembelajaran daring, karena pembelajaran daring itu kan berarti synchronous, yang live atau online, yang real time ya, yang benar-benar sama-sama duduk sekarang seperti kita lakukan sekarang ini, daring live, feedbacknya langsung. Memang itu paling ideal untuk menggantikan tatap muka memang, tetapi dengan kondisi di mana sarana dan prasarana ini menjadi
concern, terutama untuk mahasiswa tadi, termasuk untuk urusan finansial, sebaiknya memang kita harus mencari alternatif lain untuk membuat pembelajaran daring ini menjadi lebih optimal dan lebih bisa istilahnya tidak terlalu membebani mahasiswa juga. Ya, saya juga mendengar sih yang beberapa mengenai refund, mereka menyebutnya refund UKT, jadi refund SPP istilahnya, karena menganggap kita tidak kuliah. Nah, ini juga sih yang sebenarnya menjadi yang ingin saya garis bawahi malam ini, bahwa kita sudah terlalu lama hanya menggunakan tadi tatap muka itu sebagai satu-satunya definisi sebagai definisi belajar ya, baik di level pendidikan dasar, menengah maupun pendidikan tinggi, sehingga ketika tidak ada tatap muka seperti ini, tidak bisa tatap muka, itu dianggap tidak ada pembelajaran, padahal pembelajaran itu kan tetap ada gitu. Jadi sehingga kalaupun ada UKT yang bisa di refund gitu istilahnya, atau bisa dikurangi, diberi diskon atau seperti apa, itu mungkin yang berkaitan dengan tadi sarana dan prasarana fisik yang digunakan selama pembelajaran yang secara fisik pertemuannya begitu. Tapi ada hal-hal yang tentu saja tetap di cover dalam UKT dan tidak bisa semerta-merta di refund begitu ya. Nanti mungkin Pak Nasir bisa memberikan sudut pandang dari pihak rektorat universitas itu seperti apa untuk menyikapi, karena tidak semudah itu juga gitu. Tidak seperti proses membeli barang ya. kalau saya harapan bisa dikembalikan, dapat uang kembali gitu. Ini kan bisnis, ini pendidikan gitu. Pendidikan itu tidak kita tanda kutip tidak kita samakan dengan bisnis yang seperti itu, seperti ekonomi yang hanya berdasarkan dosen saya berarti penjualnya, universitas sebagai penjual, kemudian mahasiswa sebagai pembeli. Itu kan tidak seperti itu ya. Jadi mungkin salah satu PR kita ke depannya, PR para pengajar, PR Kemendikbud juga adalah mindset pembelajaran itu hanya tatap muka itu, mindset belajar itu hanya ketika ada dosennya atau ada gurunya di depan muka begitu, itu yang mungkin harus agak paradigma ini, perspektif ini yang harus kita geser sedikit menjadi lebih ke student centered, lebih ke active learning, independent learning gitu. Oke, Mbak Lola, saya potong, maaf. Kita ke pejabat kampus dulu. Ya, kebetulan beliau saat ini pejabat sebagai wakil rektor 1 bidang akademik dan pengembangan intelektual. Rasional nggak permintaan atau tuntutan dari mahasiswa tadi? Pertanyaannya ini menjawabnya gimana ya? Kalau menurut saya sih, mungkin saya awali dari pendapatnya Mbak Lola tadi. Saya sepakat sekali bahwa kita sebetulnya tidak bisa menyamakan antara pendidikan sama bisnis ya. Bisnis tentu ada perbedaan yang fundamental, bahwa pendidikan itu bagaimana proses atau penyelenggaraan berbagai proses ya, proses pembelajaran untuk mengubah sikap, pengetahuan, keterampilan menjadi menyatu jadi satu untuk melekat pada mahasiswa. Sehingga kalau nanti karakter lulusan yang kita cetak itu adalah karakter yang suasana bisnisnya lebih dominan, nah itu juga jadi pertanyaan berikutnya. Tetapi sebelum sampai ke sana, sebetulnya kita ini lebih banyak bicara tentang pendidikan tinggi ya. Kalau dibawa ke pendidikan dasar menengah juga banyak masalahnya ini sekarang dengan COVID-19 ini, pendidikan dasar menengah. Kalau pendidikan dasar menengah itu juga saya lihat ada beberapa yang mungkin perlu disikapi oleh pemerintah ke depannya nanti jika terjadi hal yang sama pada saat ini. Kita tahu bahwa perguruan tinggi di Kalimantan Timur itu ada yang negeri, ada yang perguruan tinggi agama, ada yang swasta, ada yang besar, ada macam-macam ya karakternya, sehingga tentu memiliki perbedaan dan pemenuhan standar sarana prasarana juga beda-beda. Pemenuhan standar sarana prasarana juga beda-beda. Meskipun misalkan pemerintah mengatakan bahwa setiap perguruan tinggi punya harus standar begini, tetapi perguruan tinggi di Indonesia itu yang mayoritas swasta itu juga sedikit kesulitan di dalam memenuhi standar sarana prasarana.
Nah, salah satu yang mungkin perhatian kita dengan kasus COVID-19 ini adalah sarana pembelajaran berbasis online ya. Sarana pembelajaran atau kesiapan sarana pembelajaran berbasis online. Saya kira Unmul sudah sangat bagus ya, karena mereka sudah lebih cepat mengantisipasi. Saya dengar ada ada gratisnya. Saya sudah dengar juga bahwa ada beberapa ada keinginan tuntutan dari mahasiswa untuk minta pengembalian UKT BKT, bahkan juga ada dan lain-lain. Saya kira ini harus ditanggapi positif dan serius, cepat, karena memang kita juga tahu karakteristik masyarakat itu memiliki ekonomi yang berbeda-beda, kemampuan ekonominya juga berbeda-beda sehingga kampus harus memang menanggapinya. Kampus YAIN sendiri sampai hari ini memang kita punya wifi kampus gratis ya, jadi kalau mereka belajar di kampus itu gratis. Nah, tetapi untuk yang kedua, kita memberikan edaran kepada seluruh dosen agar pembelajarannya itu ekonomis dan praktis dalam penyelesaian tugas-tugas mahasiswa. Memilih yang ekonomis, praktis, dan tidak membebani mahasiswa. Kalau pendapatnya Mbak Lola tadi, saya sepakat bahwa kalau bisa mungkin teori belajar konstruktivistik itu dikembangkan, bahwa belajar itu bukan, apalagi di kampus ya, belajar itu bukan dipindahkan, tapi belajar itu adalah menemukan sendiri, inquiry, discovery sendiri. Jadi membangun pengetahuan itu ya membangun pengetahuan sendiri. Saya tahu bukan karena saya diajari, tapi saya tahu karena saya temukan sendiri. Saya kira ini sesuatu yang perlu dikembangkan lah ya di mahasiswa. Nah, kami sudah memberikan edaran bahwa dosen-dosen harus bisa mengajar daring ini, jangan terlalu memaksakan dalam kondisi darurat seperti ini. Jadi kalau bisa yang ekonomis, praktis, penyelesaian tugasnya juga tidak menyulitkan mahasiswa. Saat ini memang kampus lagi berusaha untuk mencari solusi secepatnya ini agar ada agar apresiasi ya, ada perhatian khusus pada mahasiswa. Ini lagi proses. Cuma memang prosesnya itu juga tidak seperti bisnis ya. Kalau misalnya begini dan begitu ya susah. Ada mekanisme-mekanisme yang secara keuangan dan lain itu kita tidak bisa memaksakan kalau nanti ada masalah di belakangan hari. Tetapi intinya seluruh kampus itu bukan cuma YAIN, tapi Unmul, seluruh perguruan tinggi saya pikir itu punya perhatian khusus dalam hal ini kepada mahasiswanya. Saya kira itu dari saya, Pak. Ya, kita doakan Pak, semoga secepatnya kita temukan penyelesaiannya ya. Iya. Oke, sebelum kita beralih ke isu yang lain, saya ingin mengingatkan pada teman-teman yang sedang menonton acara ini, bagi yang ingin berpartisipasi dalam sesi kedua nanti tanya jawab, silakan tuliskan pertanyaan teman-teman di bawah ini dan jangan lupa sebutkan nama dan asal daerah. Oke, kita lanjut. Saat ini mungkin istilah atau term yang paling sering digaungkan dalam dunia pendidikan itu adalah distance learning ataupun pendidikan jarak jauh atau PJJ. Ya. Mungkin bisa dijelaskan Mbak Lola, apa sih PJJ itu? Ya, saya mencoba untuk tidak terlalu teknis ya menjelaskannya yang sedikit lebih mudah dipahami. Jadi sebenarnya pendidikan jarak jauh itu bukan hal baru. Distance learning itu bukan hal baru. Kenapa saya bilang bukan hal baru? Karena contohnya sudah digunakan oleh universitas terbuka sejak zaman dulu kala ya. Hanya saja mengikuti perkembangan zaman, modanya ini yang kemudian berubah menyesuaikan dengan teknologi yang sudah ada. Nah, kemarin saya sempat agak kaget ketika PJJ ini kemudian diidentikan dengan online, maksudnya online saja, gitu. Karena memang online adalah yang kekinian ya istilahnya sekarang, dengan penggunaan internet atau internet based learning itu memang yang sekarang sedang kita gunakan, teknologi yang sekarang sedang kita gunakan. Tetapi kita tidak bisa tidak bisa memungkiri bahwa tidak semua memiliki kapasitas untuk mengadakan atau menyelenggarakan pendidikan atau pembelajaran jarak jauh yang berbasis
moda daring seperti ini. Ya, jadi kalau kita kembali pada pemahaman konsep dasar mengenai pendidikan jarak jauh, sebenarnya tidak hanya terbatas pada moda daring. Jadi ada moda yang lain yang juga bisa kita gunakan, nanti disesuaikan dengan kondisi atau konteks dari institusi atau dari daerah yang menyelenggarakan pendidikan jarak jauh seperti ini. Yang sama adalah di dalam pendidikan jarak jauh itu tidak bergantung pada metode tatap muka secara fisik yang ada di dalam kelas, tetapi dia bisa dilakukan dimanapun dengan moda-moda yang ada. Nah, yang saya perhatikan dari PJJ yang diselenggarakan selama masa pandemi COVID-19 ini, bisa saya simpulkan ada 3 bentuk yang sebenarnya digunakan. Bentuk yang pertama itu adalah daring ya, kita sebutnya synchronous, yang menggunakan live conference, live classes, ya seperti yang kita lakukan sekarang gitu, live seminar, yang feedbacknya itu bisa langsung, interaksinya itu bisa langsung, hampir mirip dengan situasi di kelas, hanya saja beda tempat gitu ya, tidak pada tempat yang sama, hanya platform yang sama. Nah, kemudian ada yang namanya semi synchronous, maksudnya semi adalah misalnya ketika kita berkomunikasi melalui WhatsApp. WhatsApp itu kan pesannya real time, tapi dibalasnya bisa nanti-nanti. Atau misalnya grup atau Facebook group, ya. Oke, tidak seperti ini, bisa dilihat audio dan visual, bisa dengarkan audio, bisa lihat visualnya, tapi bisa berupa chatting on yang real time, itu semi synchronous. Kemudian ada juga yang asynchronous, yaitu menggunakan email atau menggunakan forum-forum daring. Ya, tapi ketiga bentuk ini pun sebenarnya masih menggunakan teknologi yang sama, yaitu teknologi berbasis internet. Nah, apakah teknologi berbasis internet ini bisa berlaku atau bisa dilakukan di seluruh daerah? Saya sebenarnya kurang yakin ini bisa dilakukan. Apakah ketika tidak memiliki internet terus kemudian tidak ada pembelajaran? Itu tanda tanya yang harus kita jawab. Dan menurut saya, dan kebetulan tadi siang juga saya baru mendapat kabar bahwa RRI itu akan menyiapkan pelajaran, mengundang guru-guru, mengundang dosen-dosen untuk mengajar, yang kemudian akan disiarkan melalui radio. Saya pikir ini adalah bentuk klasik dari pendidikan jarak jauh, seperti dulu bisa lewat TV, bisa lewat radio, dan menurut saya ini juga merupakan salah satu yang bisa digunakan selain yang daring tadi. Jadi PJJ ini tidak sama dengan daring saja, tetapi prinsipnya adalah bisa menggunakan berbagai macam moda atau menggunakan berbagai macam bentuk yang bisa memfasilitasi pembelajaran walaupun tidak bisa bertatap muka. Oke, baik Mbak, saya potong. Kalau kita lihat ya, penerapan pendidikan jarak jauh atau PJJ ini tidak terlepas dari penerapan teknologi di dalamnya. Itu kan sebuah masalah juga itu dalam dunia pendidikan kita. Seperti kita ketahui bahwa ya penerapan teknologi ada sarana dan prasarana harus disiapkan. Belum lagi urusan masalah sumber daya manusia. Seperti kita ketahui, apalagi khususnya mohon maaf, misalnya dosen atau guru yang yang berusia lanjut, yang tidak terbiasa dengan penggunaan teknologi, itu kan pasti mereka bermasalah menerapkan PJJ. Itu bagaimana, Mbak? Ya, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, sekarang kan istilahnya yang kita hadapi ini kejadian luar biasa ya sehingga kita tidak bisa menuntut sesuatu yang sangat ideal, tidak bisa menuntut maksimal seperti kalau bisa dilakukan secara tatap muka atau seperti biasa ketika tidak ada kejadian luar biasa ya. Jadi kalau pendapat saya pribadi dan juga yang saya baca dari beberapa rekan-rekan guru atau rekan-rekan pendidik mengenai PJJ ini, satu hal yang sangat penting adalah bukan strukturnya, bukan struktur pembelajarannya, tetapi bagaimana kita bisa mengkomunikasikan pembelajaran kita. Jadi ada juga yang menambahkan bukan teknologinya,
Jadi untuk PJJ ini, untuk even online learning ya, bukan yang jadi fokus itu hanya teknologi. Secanggih apa teknologinya tidak, tetapi bagaimana kita bisa menyampaikan konten pembelajarannya, bagaimana kita bisa mencapai tujuan-tujuan dari indikator-indikator pembelajaran yang ada di dalam kurikulum misalnya. Jadi menurut saya tidak usah dipaksakan karena akhirnya kita hanya akan terhambat di tadi karena kita tidak bisa mengoperasikan teknologinya gitu. Jadi kalau bisa dengan teknologinya itu jelas bagus, tetapi tentu saja pertimbangan-pertimbangan lain yang paling penting adalah bahan pembelajaran yang bisa disampaikan dalam situasi yang seperti ini. Jadi kalau ada yang bisa menggunakan teknologi dengan baik dan benar, maksimal bagus, tetapi setidaknya sasaran kita atau target kita adalah bisa memfasilitasi pembelajaran itu secara optimal, meskipun tidak menggunakan teknologi yang terlalu canggih seperti itu. Oke, saya mencoba ke Pak Nasir. Kira-kira dengan fenomena seperti tadi, permasalahan seperti tadi, solusi apa yang kira-kira bisa ditawarkan oleh satuan pendidikan, Pak? Untuk pendidikan ini ya, jarak jauh ya? Iya. Memang kalau pendapat saya pribadi ini ada sedikit memang mungkin perlu dipikirkan ya pendidikan jarak jauh itu. Karena kalau kita lihat di standar proses itu ya, standar proses itu menghendaki adanya perencanaan yang bagus, pelaksanaannya yang bagus, lalu penilaiannya juga bagus, lalu evaluasinya, tindak lanjutnya sampai pengawasannya itu dibungkus menjadi proses ya. Dan proses itu akan beda faktanya kalau ada kolaborasi tatap muka sama jarak jauh ya. Jadi mungkin agak berbeda sedikit kalau ada kolaborasi daring, jarak jauh, dan sebagainya. Apalagi misalkan nanti kalau kurikulumnya itu adalah kurikulum vokasi ya. Mungkin program studi yang tidak vokasi, yang lebih pada kurikulum penekanannya pada pengetahuan, ya tidak dominan vokasinya itu mungkin bisa. Tetapi kalau pendidikan atau program studi yang lebih dominan vokasinya, banyak prakteknya ya, itu agak masalah sedikit di situ. Di kurikulumnya ya, satu. Yang kedua, itu dilihat dari aspek kesiapan sarprasnya sendiri ya, sarana prasarananya. Tidak semua perguruan tinggi memiliki sarana standar pembelajaran online yang maksimal gitu ya. Sehingga kalau tidak maksimal, saya kira akan mengalami kesulitan-kesulitan, terutama pada proses-proses yang maksimal begitu. Yang ketiga juga, kita juga masih menemukan ada beberapa tenaga pendidik ya, ada dosen yang mungkin masih gaptek sendiri, terutama yang bukan berarti merendahkan, tapi kita menemukan memang ada teman-teman tenaga pendidik ini yang kalau kita bicara pembelajaran daring seperti ini agak kesulitan. Mungkin yang tidak semuanya ya, mungkin generasi-generasi tertentu ya, generasi-generasi tertentu itu kesulitan sekali, sehingga mereka hanya, kita menyebutnya daring, tapi mereka mungkin langsung ngasih tugas saja, dan itu ditemukan. Terus yang keempat, kita juga menemukan karakteristik mahasiswa kita ini macam-macam, Pak. Jadi kalau tidak tatap muka itu ada mungkin kualitas bimbingannya, kualitas penyampaian saran-sarannya, dan pembacaannya dia sendiri terhadap tugas-tugasnya kadang kurang maksimal. Jadi mahasiswa kita itu kadang seadanya begitu ya, kadang seadanya. Tapi tidak semuanya. Nah di sini kendalanya. Kendala-kendala ini kalau bisa bisa diseriusi, bisa diselesaikan, saya kira pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kualitasnya itu tidak masalah, saya kira. Nah, kalau bisa dipenuhi dari tenaga pendidiknya, sarana prasarananya, kemudian karakteristik mahasiswa dan kebijakannya sendiri yang dibungkus dalam satu bentuk standar yang bagus. Jadi kalau ada standarnya yang bagus, saya kira itu bisa tidak menimbulkan pertanyaan bagaimana kualitas lulusan yang jarak jauh itu. Oke, baik Pak. Waktu kita terbatas, kita masih punya satu pembahasan ini sebelum kita istirahat 5 menit. Ini
soal keputusan pemerintah membatalkan ujian nasional. Nah, saya ingin meminta pendapat dari Bapak. Kira-kira menurut Bapak, apakah keputusan ini sudah tepat? Kalau kita bicara tentang kesehatan, ya, lagi-lagi kesehatan ya, dan kesehatan itu kaitannya dengan nyawa. Nyawa itu bahasa agamanya adalah jiwa. Ya. Dan apabila memelihara jiwa itu agar tidak terancam dan tidak tidak terancam keberadaannya, maka segala sesuatu menjadi darurat. Ketika itu dianggap sebuah darurat, maka kebijakan ini menjadi penting. Jadi menurut saya, apalagi kalau menurut prediksinya ujian nasional itu berada pada puncak mungkin penyebaran virus ini, maka secara pribadi saya sangat sependapat dengan kebijakan yang diambil oleh negara kita melalui Kementerian Pendidikan setelah berkonsultasi dengan Bapak Presiden. Meski tentu saja ada hal-hal yang mungkin tidak bisa terpenuhi dengan kebijakan ini. Yang namanya darurat, ya ada yang standar-standar itu tidak bisa terpenuhi kalau darurat ya. Misalkan ini ada beberapa mungkin yang perlu memang hal-hal yang memang mungkin agak sulit terpenuhi kalau ujian nasionalnya tidak dilaksanakan. Misalnya tingkat ketercapaian standar kompetensi lulusan secara nasional itu tidak bisa diukur. Kan nasional punya standar nasional tuh. Nah, kalau tidak ada ujian nasionalnya, kita tidak bisa mengukur tingkat kualitas nasionalnya seperti apa, posisi yang lemahnya di provinsi mana, dan seterusnya. Ini menjadi hal yang mungkin tidak bisa dilakukan kalau ujian nasionalnya tidak dilaksanakan. Dan lain-lain lah begitu ya. Oke, maaf Pak, ya. Saya potong. Waktu kita hampir habis, saya mau ke Mbak Lola. Pertanyaan terakhir Mbak, akibat dari pembatalan ujian nasional, ya, berarti secara otomatis ada anggaran yang tidak jadi terpakai. Kalau nggak salah jumlahnya 200 atau 300 miliar ya. Oh. Jawaban singkat, kira-kira Mbak Lola anggaran itu harusnya dibelanjakan untuk apa? Ya, saya tidak merasa saya berkapasitas untuk menjawab masalah anggaran sebenarnya. Cuman kalau saya pikir seharusnya anggaran tersebut juga masih dialokasikan untuk membantu bagaimana nanti alternatif solusi dari ujian nasional yang dibatalkan tersebut begitu, masih dalam pos yang sama istilahnya. Atau kalau misalnya ternyata bisa digeser, bisa untuk salah satu dari solusi yang bisa digunakan untuk membantu pembelajaran daring. Karena terus terang yang susah dari masa yang sedang kita hadapi sekarang ini adalah kita tidak tahu pasti ini selesainya kapan. Berbeda mungkin dengan bencana-bencana yang sebelumnya sudah pernah kita hadapi. Nah, COVID-19 ini meskipun ada model prediksi, tapi tetap masih susah untuk kita mengetahui ini sampai kapan. Yeah. Jadi kita memang masih harus tetap memikirkan, Kemendikbud harus tetap memikirkan solusi A sampai Z, bukan A, B, C saja, tapi A sampai Z. Bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begini. Salah satu yang bisa dilakukan oleh Kemendikbud adalah mencoba membuat beberapa skenario tadi, termasuk tadi dengan penggunaan anggaran, ya. Misalnya nanti tiba-tiba lockdown atau seperti apa. Nah, mungkin dana tersebut bisa digunakan untuk skenario pendidikan ketika lockdown terjadi misalnya, atau seperti apa, untuk memfasilitasi, membantu sekolah-sekolah atau seperti apa. Saya tidak bisa hanya menjawab satu untuk hal yang seperti ini, harus digunakan untuk ini ya, kalau digunakan untuk itu. Tetapi memang nantinya harus melihat dari perkembangan situasi seperti apa ke depannya ini. Karena ya terus terang ini saat-saat dimana kita benar-benar jalannya itu seperti tidak ada panduan ya, maksudnya tidak tahu akhirnya tuh akhir dari lorong panjang ini di mana gitu. Tapi tentu saja Kemendikbud bisa mencoba membuat beberapa skenario untuk pengalokasian dana-dana tersebut. Oke, baik Mbak, terima kasih. Sayang sekali waktu kita untuk sesi pertama telah habis. Setelah ini kita akan istirahat selama 5 menit sembari menunggu pertanyaan-pertanyaan dari para teman-teman di rumah.
Saya ingatkan sekali lagi bagi teman-teman yang ingin berpartisipasi dalam sesi kedua tanya jawab, silakan tuliskan pertanyaan teman-teman di bawah ini dan jangan lupa sertakan nama dan asal. Oke, kita istirahat 5 menit, kita akan ketemu lagi dalam 5 menit Mbak Lola dan Pak Nasir. Itu ditutup atau nunggu aja?
Oke, kita kembali lagi. Diskusi akan kita lanjutkan ke sesi kedua. Saat ini saya sudah memegang beberapa pertanyaan dari penonton. Ada 5 pertanyaan ditujukan kepada narasumber kita pada malam ini. Oke, pertanyaan pertama. Kuliah daring juga ternyata bukan tanpa masalah. Banyak problem sosial yang muncul dari mahasiswa. Bagaimana para pemateri melihat masalah ini? Nah, pertanyaan ini dikirim oleh saudara Ade Ismail dari Samarinda. Kira-kira yang mau jawab siapa dulu nih, Pak Nasir atau Mbak Lola? Kita ke Mbak Lola dulu kalau gitu. Iya, terima kasih untuk pertanyaannya. Tentu saja banyak atau ada permasalahan, pasti ada permasalahan yang kita hadapi selama perkuliahan baik untuk mahasiswa maupun untuk dosen dan universitasnya. Tentu saja permasalahan ini menurut saya adalah sesuatu yang harus juga dikomunikasikan bersama antara mahasiswa dengan dosen dan juga dengan institusi pendidikannya, universitas yang bersangkutan, sehingga bisa sama-sama untuk mencarikan solusi atas permasalahan yang ada ini. Untuk saya pribadi, untuk mata kuliah yang saya ampuh, salah satu solusi yang saya coba lakukan adalah dengan membuat grup WhatsApp untuk setiap kelas di mana semua bergabung, dan saya selalu rutin menanyakan kepada para mahasiswa permasalahan apa yang mereka hadapi, baik dari permasalahan penugasan, perkuliahan juga, technical problems, masalah-masalah teknis, maupun juga masalah-masalah yang mungkin lebih personal, misalnya kesehatan dan lain-lain. Atau misalnya ada konflik antara mahasiswa sendiri ya, karena ada beberapa penugasan yang berbentuk kelompok, kerja kelompok, yang mereka juga lakukan secara daring, jadi tidak bertemu begitu, tapi mereka lakukan secara daring. Dan kebetulan saya bersyukur dan berterima kasih juga untuk para mahasiswa saya, karena mereka cukup terbuka, jadi ketika ada masalah mereka langsung menghubungi saya untuk meminta solusi, dan kemudian akan saya coba berikan solusinya. Kalau misalnya solusinya menyangkut institusi, kemudian akan saya sampaikan kepada pimpinan institusi yang tepat, yaitu koordinator prodi dulu, untuk mencarikan solusi yang lebih tepat bagi mahasiswa. Jadi kalau menurut saya, saran saya, masalah itu kan pasti ada ya, tetapi cara kita menyelesaikan masalah itu adalah dengan pertama kali berkomunikasi dulu. Ya. Coba berkomunikasi dulu, mahasiswa jangan sungkan atau jangan takut untuk menghubungi dosen yang bersangkutan jika memang ada permasalahan yang dihadapi. Karena kalau permasalahan itu tidak diselesaikan, kita sendiri tidak tahu ini nanti sampai kapan gitu. Jadi kalau tidak diselesaikan nanti akan berlarut-larut dan akan menjadi masalah yang lebih besar. Jadi komunikasi antar dosen, mahasiswa, dan universitas sendiri menurut saya merupakan satu hal kunci di sini. Oke, bagaimana Pak Nasir? Sepakat? Ya, baik. Minimal ada 5 nih di catatan saya. Jadi problem yang berkaitan dengan pembelajaran daring kita ini. Yang pertama, problem kesiapan sarana pembelajaran online. Saya kira semua perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi yang mungkin menengah ke bawah ya, yang secara prasarananya mungkin pemenuhan standarnya memang mungkin tidak sama dengan perguruan tinggi yang sudah mapan, sehingga ini jadi persoalan tersendiri dalam bagaimana menyiapkan sarana pembelajaran online yang standar. Kemudian yang kedua, problem kemampuan ekonomi mahasiswa berbeda-beda. Ini juga jadi problem kalau menggunakan pembelajaran daring. Kita tahu bahwa karakteristik masyarakat Indonesia ini kelas menengah ke bawah itu banyak. Sementara kita juga harus tidak boleh menutup mata bahwa mereka juga harus mendapatkan pendidikan yang layak. Jadi agak kesulitan memang mereka dalam hal pemenuhan ekonominya. Yang ketiga, problem letak geografis tempat tinggal mahasiswa yang berbeda-beda. Kaltim ini wilayahnya jauh-jauh dan seterusnya. Bila mereka tinggal di sana tentu juga punya masalah kalau mereka letaknya di tempat-tempat yang memang secara internet juga bermasalah. Kemudian yang keempat, problem
kompetensi ICT beberapa dosen ya, yang mungkin juga kompetensi ICT-nya, information-nya, komunikasi dan teknologi, terutama dalam pembelajaran daring ini, penggunaan berbagai model aplikasi itu juga sebagian tenaga pendidik itu kompetennya masih mungkin perlu dikembangkan lagi. Kemudian yang berikutnya, problem pencapaian kurikulum yang berkarakter vokasi. Ada beberapa kurikulum kita, prodi-prodi kita yang karakternya vokasi itu juga agak sulit mencapai kompetensi lulusannya. Sehingga, dan mungkin ada problem yang lainnya yang tidak bisa saya kemukakan. Intinya, ini adalah satu pelajaran berharga, hikmah yang luar biasa, yang harus dijadikan pelajaran bagi seluruh perguruan tinggi bahwa memang harus mempersiapkan semaksimal mungkin. Ini kan dadakan sebetulnya ya. Tidak pernah dia menduga, tidak pernah dia mengira, kalau tiba-tiba saja seperti yang disampaikan Mbak Lula tadi, tiba-tiba saja kita dipaksa tanda petik untuk melakukan pembelajaran online yang sebelumnya kita tidak pernah duga. Kita sudah mapan di tatap muka, mungkin ada beberapa dosen, beberapa persen yang telah menggunakan daring, tapi mungkin tidak sampai 50%. Jadi kita ini dadakan. Oleh karena itu, ini adalah hikmah yang luar biasa bagi semua pihak, termasuk perguruan tinggi, pendidikan dasar menengah, bahwa ke depan memang harus mapan pembelajaran online-nya. Tentu dengan SOP standar yang sudah mapan juga sarana prasarananya. Kalau kita kaitkan dengan agama ya, memang Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bagi yang beragama Islam, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, kamu tidak menciptakan sesuatu itu dengan sia-sia. Adanya virus corona ini juga ada pembelajaran berharga bagi semua masyarakat dunia. Ya, bukan cuma masyarakat Kalimantan Timur, Indonesia, dunia, ada pembelajaran hikmah yang luar biasa di sini. Semua harus belajar, termasuk pendidikan tinggi, pendidikan dasar menengah, bahwa ke depan memang betul-betul harus kita persiapkan, terutama yang pembelajaran daring ini. Saya kira ini dari saya. Ya, mungkin salah satu dampak positifnya mungkin ya sekarang banyak tenaga pengajar yang melek teknologi ya kali Pak. Iya, betul, setuju. Setuju, Oke Pak, setuju. tadi kita berbicara tentang pendidikan yang layak. Saya dengar beberapa keluh kesah dari mahasiswa, banyak mahasiswa yang mengeluh perkuliahan daring itu terlalu banyak tugas, bahkan tidak ada materi. Yang menurut Bapak, apakah ini salah satu penerapan yang bisa disebut pendidikan yang layak? Sebetulnya kalau menurut saya itu kita harus pembelajaran itu harus melihat capaiannya. Namanya capaian pembelajaran apa yang mau dicapai ya. Karakter model seperti apa yang dicapai dalam mata kuliah itu. Karena setiap mata kuliah itu karakternya beda-beda ya. Benar. Mata kuliah bahasa Inggris tuh pasti beda dengan mata kuliah misalnya pengembangan kurikulum, pasti beda dengan biologi, pasti beda memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Sehingga mungkin ada karakteristik mata kuliah yang memang tugasnya sederhana saja, mungkin mereview artikel. Halo Pak Nasir. Oke, baik, sepertinya kita terputus dengan Pak Nasir. Kita lanjutkan saja ke pertanyaan kedua dari Anissa Ishak. Oke, bagaimana solusi pembelajaran daring, terutama pembelajaran anak SD yang mana masih membutuhkan banyak bimbingan dari seorang guru? Jika tugas saja, bisa jadi orang tua juga tidak dapat memahami. Oke, gimana Mbak Lola? Iya, ini sebenarnya dari tadi kita hanya membahas yang pendidikan tinggi ya. Tapi sebenarnya mulai dari pendidikan dasar pun, wah ini malah lebih rame ini. Bahkan masalahnya mungkin lebih kompleks ya Mbak. Di grup keluarga, WA keluarga itu hampir semua mengeluhkan gini. Anaknya kan harus bantuin. Tapi ya itu memang berasa sekali ya. Dan ini bukan hanya problem yang terjadi di Indonesia, di Kalimantan Timur, di Samarinda, tapi di seluruh dunia untuk yang pendidikan usia dini dan pendidikan dasar. Karena mereka terus terang masih sangat bergantung pada sekolah, pada guru, termasuk juga ketergantungan emosi atau keterikatan emosi. Nah, sehingga memang awalnya kan karena semua masih mencari bentuk yang sesuai ya, Mas Darman ya. Jadi taunya ya cuma kasih tugas aja supaya ada
hasil istilahnya. Kenapa saya memahami juga kenapa guru-guru akhirnya memilih memberi tugas, karena tugas itu adalah sesuatu yang paling gampang untuk dinilai karena ada outputnya begitu ya. Tetapi belakangan setelah mulai dievaluasi, makanya saya juga menggarisbawahi di sini pentingnya komunikasi antara guru dengan orang tua atau dengan wali murid, yaitu guru pun nanti akhirnya bisa menyesuaikan kira-kira kegiatan seperti apa yang bisa para guru berikan untuk para anak-anak usia dini dan para anak-anak yang di sekolah dasar ini, sehingga mereka tidak juga terbebani secara mental harus mengerjakan tugas online misalnya selama 7 jam satu hari begitu. Jadi memang ada trik-trik atau strategi-strategi khusus untuk pemberian tugas atau untuk pembelajaran daring untuk yang SD dengan mengutamakan tadi istilahnya kesehatan mental atau kondisi psikologis dari anak juga. Nah, saya membaca dari beberapa artikel-artikel pendidikan yang ditulis sebenarnya ini di Amerika oleh pendidik-pendidik di sana, disarankan memang yang terpenting untuk yang pendidikan anak usia ini, pendidikan dasar itu sebenarnya yang penting adalah koneksi emosional antara guru dengan anak-anak ketimbang hanya memberikan tugas-tugas yang tadi bisa terukur. Dan saya lihat juga terakhir ada leaflet dari Kemendikbud yang menurut saya bagus sekali respons dari pihak Kemendikbud, yaitu untuk para guru agar para guru tidak terlalu membebani anak juga dengan pembelajaran daring ini. Jadi meskipun tadi Pak Nasir bilang ada capaian pembelajaran yang memang harus kita penuhi, tetapi capaian pembelajaran tersebut tidak diberikan seketat ketika kita bisa tatap muka, ketika bisa ada feedback. Tapi yang dibutuhkan sebenarnya di sini adalah bagaimana kita bisa tetap saling bertukar pengetahuan dengan anak, mereka bisa mencoba belajar sendiri, dan juga kesehatan mental, kesehatan emosi, kondisi kejiwaan mereka juga bisa tetap terjaga, karena terus terang kondisi pandemi seperti ini kan harus kita juga tetap menjaga kesehatan baik mental maupun fisik. Jadi memang kalau bisa untuk orang tua atau untuk yang mendampingi anak-anaknya yang berada di sekolah dasar atau di pendidikan anak usia dini, untuk bisa coba berbicara dengan para guru juga, berbicara dengan pihak sekolah juga, karena sebenarnya dari Kemendikbud sendiri juga sudah menganjurkan atau memberikan himbauan untuk tidak membebani terlalu banyak untuk peserta didik ini juga. Jadi komunikasi menurut saya penting. Ya, komunikasi itu penting ya, Mbak. Oke. Ini salah satu dampak ya, Mbak, dari mungkin kurangnya komunikasi antara orang tua dan guru. Jadi cenderung orang tua di rumah itu bahkan memarahi anaknya karena ya, dan ya tentu ini akan mempengaruhi psikologi si anak itu sendiri. Ya, Mbak ya. Oke, Mbak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pak Nasir belum terhubung lagi. Oke. Bagaimana tips melakukan pembelajaran jarak jauh namun tetap efektif? Tidak hanya sekedar memberikan dan mengerjakan tugas saja, namun guru dan murid dapat berinteraksi. Pertanyaan dari Uji Amalia Rusadi. Ya, silakan, Mbak. Sebenarnya pertanyaan ini nanti jawabannya akan tergantung dari lagi-lagi sarana dan prasarana yang tersedia. Jika dimungkinkan memang pembelajaran yang online yang seperti ini, yang real time, yang lewat live conference, live class itu cenderung lebih efektif atau cenderung lebih optimal, karena tadi bisa ada tanya jawab langsung bertanya, langsung dijawab oleh guru. Itu idealnya. Tetapi kalau tidak bisa seperti ini karena memang memakan kuota yang cukup besar, benar, untuk internetnya, ya bisa tadi dengan menggunakan misalnya Facebook group atau menggunakan WA yang cenderung lebih kecil untuk datanya yang bandwidth yang dihabiskan. Tetapi kalau misalnya sama sekali tidak ada internet, karena berdasarkan riset OECD yang terakhir untuk Indonesia itu hanya ternyata dari survei yang dilakukan hanya 34%
yang memiliki fasilitas komputer di rumahnya. Tapi saya rasa kalau untuk laptop mungkin seperti itu ya. Tapi saya rasa kalau untuk telepon, untuk smartphone itu rata-rata punya. Itu jadi nanti bentuk-bentuk pembelajaran yang diberikan mungkin bisa beralih dari yang harus dikerjakan di komputer ke yang bisa dikerjakan dengan telepon begitu. Jadi sarana-sarana seperti forum, email, kalau masih ada internet itu masih bisa digunakan. Nah, ada salah satu pendidik yang menyarankan juga kalau tidak ada internet di rumah tapi ada line telepon, mungkin guru bisa tiap pagi mencoba untuk menelpon rumah siswanya. Lagi-lagi guru yang juga harus berinisiatif untuk bisa reach out atau bisa menjangkau para siswa dan para mahasiswa ini. Harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Oke, terima kasih Mbak. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya dari Hirus Saleh. Ya, apakah pembelajaran daring ini akan mempengaruhi durasi semester yang dilaksanakan di universitas? Apakah ada kemungkinan pelaksanaan kegiatan akhir semester seperti ujian akhir semester akan tetap pada jadwalnya? Akankah ada reaksi berantai dalam bentuk penyesuaian waktu awal semester dengan kegiatan lain, misalnya seperti waktu penerimaan mahasiswa baru dan kegiatan lainnya? Banyak pertanyaan beruntun ini. Iya, oke. Tentu saja akan berdampak pada penjadwalan semester. Ini sayang sekali, Pak Nasir, apakah sudah terhubung? Saya rasa nanti Pak Nasir yang akan bisa menjawab dengan lebih detail ya, karena kemarin saya hanya sekilas saja melihat di bagian grup bahwa memang ada himbauan untuk perpanjangan semester dan lain-lain. Tapi itu hal teknis nanti mungkin akan diatur oleh universitas masing-masing, karena setiap universitas juga memberikan durasi yang berbeda untuk pembelajaran daring ini. Jadi misalnya kayak di Unmul sampai akhir April, kemudian seperti di Unpad Bandung itu sampai Juni, saya tahu juga sampai akhir semester, beberapa universitas juga berbeda-beda. Jadi kemungkinan besar pasti ada penyesuaian untuk akhir semester dan mungkin untuk awal semester, karena ini kita juga masih menunggu yang untuk ujian masuk universitas ya, untuk UTBK dan lain-lain, masih menunggu untuk itu. Jadi untuk sekarang belum bisa kita berikan informasi kapan, tetapi ya itu kita masih sambil menunggu perkembangan dari pandeminya ini sendiri. Oke, saat ini Pak Nasir kembali terhubung dengan kita. Pak, saya ulangi pertanyaannya Pak dari Virus Salih. Apakah pembelajaran daring ini mempengaruhi durasi semester yang dilaksanakan di universitas? Apakah ada kemungkinan pelaksanaan kegiatan akhir semester seperti ujian akhir semester itu akan tetap pada jadwalnya? Terus bagaimana misalnya kegiatan lain seperti penerimaan mahasiswa baru? Apakah tetap sesuai dengan perencanaan awal atau ada pergeseran waktu, Pak? Silakan Pak Nasir. Halo Pak Nasir. Halo. Oke, mungkin ada masalah teknis. Kita lanjutkan dulu ya Pak sambil nunggu Pak Nasir kembali terhubung dengan kita. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan kelima dari Ilham Shah. Karena ujian nasional dihapus, bagaimana dengan proses masuk perguruan tinggi seperti SNPTN dan lain-lain? Apakah ada strategi khusus buat hal ini? Ya, Mbak Lola? Ya, tentu saja akan menyesuaikan ya. Kita lagi-lagi masih harus menunggu seperti apa ini nanti setelah pelaksanaan dari nanti untuk kelulusan, entah sistem yang akan digunakan untuk menentukan kelulusan siswa sekarang. Nanti untuk ujian masuk universitas tentu saja nanti akan menyesuaikan baik format maupun penjadwalannya. Nanti secara administratif kalau misalnya Pak
Nasir sudah bisa menjawab, mungkin beliau akan lebih paham untuk soal teknisnya ya. Tapi untuk sementara ini, memang dari pihak universitas sendiri kami juga masih menunggu. Oke, Pak Nasir. Pak Nasir sepertinya ada masalah audio. Audio, iya. Ya, kita tidak bisa mendengar suara beliau. Halo, Pak Nasir. Oke, kita lanjut, Mbak. Pertanyaan ke-6. Pak Nasir sudah bergabung ya? Belum? Sepertinya belum. Oke, pertanyaan ke-6 dari Rifat. Nah, ini merupakan pertanyaan terakhir. Oke, melihat kondisi sekarang, ini diberlakukannya physical distancing yang membatasi kita, khususnya yang mahasiswa tingkat akhir dalam melakukan riset. Ini curhatan mahasiswa tingkat akhirnya. Iya. Dan ini merupakan kerugian bagi mahasiswa untuk lulus dengan cepat dengan dibebani oleh UKT. Apakah dengan hal ini pemerintah harus membuat kebijakan seperti contoh ditiadakannya UN? Nah, sepertinya ini berharap juga ditiadakannya ujian akhir ini, Pak. Gimana, Mbak Lola menanggapi hal ini? Kebetulan di program studi kami, ini kami mencoba untuk mencari solusi untuk tadi pengerjaan skripsi atau tugas akhir ini, karena kan di FKIP itu banyak penelitian-penelitian yang harus ke sekolah, yang misalnya menggunakan observasi atau melakukan eksperimen di sekolah. Nah, akhirnya untuk para mahasiswa yang sedang mengajukan judul atau ingin seminar proposal, itu kami arahkan untuk mencoba mencari alternatif penelitian yang tidak harus ke sekolah atau yang bisa dikerjakan secara mandiri dengan data-data, misalnya data-data sekunder, melakukan meta-analisis, dan lain sebagainya. Nah, mungkin untuk yang fakultas-fakultas atau untuk jurusan-jurusan yang lain juga pastinya sudah melakukan banyak sekali penyesuaian untuk di sini. Dan untuk ujian pun sekarang kami juga metodenya daring ya. Jadi sekarang tidak terganggu, ada penjadwalan setiap minggu, dan mahasiswa juga bisa melakukan live conference, pembimbingan juga tetap berjalan. Jadi sebenarnya yang tidak bisa dilakukan adalah seperti biasa bertemu fisik saja, tapi tetap ada solusi untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Ya, ini memang akhirnya sama-sama memutar otak antara dosen dan mahasiswanya untuk mencari tema-tema penelitian atau topik-topik penelitian yang kemudian bisa kita kerjakan. Ada satu ide atau ada satu usaha dari rekan saya di Unpad Bandung, itu beliau bersama mahasiswa-mahasiswa bimbingannya melakukan penelitian yang berkaitan dengan pandemi. Jadi sekalian sedang menghadapi pandemi ini juga sekalian mencoba untuk melakukan penelitian dalam berbagai aspek yang bisa dikerjakan dengan data yang bisa diambil ketika pandemi ini. Dan menurut saya ini justru lebih membuat mahasiswa yang bersangkutan ini lebih aware dengan situasi yang sedang terjadi dan bisa ikut memikirkan solusinya secara ilmiah. Jadi kalau saya pikir tidak beda konteks ya dengan ujian nasional dan ujian masuk perguruan tinggi. Kalau untuk penyelesaian tugas akhir atau skripsi ini mungkin masih bisa dicarikan alternatif. Tapi tidak dengan saya. Halo, Mbak Lola. Lantas bagaimana, Mbak? Kalau misalnya mahasiswa sudah terlanjur menyusun proposal dan sudah disahkan oleh mungkin komite panitia. Iya. Misalnya dalam fakultas kita pendidikan bahasa Inggris ya, umumnya kan mahasiswa kita diarahkan untuk mengajar, menerapkan metode pengajaran tertentu. Sedangkan kan sekarang kan sudah diliburkan ya pembelajaran tatap mata. Itu solusinya seperti apa, Mbak? Apakah mereka harus mengganti judul penelitian atau bagaimana? Untuk yang sudah sempat mengambil data tentu saja bisa melanjutkan dengan data yang ada. Tapi untuk yang belum sempat mengambil data yang memang akhirnya diarahkan, karena kita belum tahu ya ini pandeminya selesai kapan.
kalau memang mahasiswanya tidak berkenan, itu memang akhirnya diarahkan untuk mengganti judul. Halo. Oh, dia arahkan untuk mengganti judul ya, Mbak? Iya. Halo. Halo. Dan itu tidak gampang ya, Mbak? Tidak bagi gampang. mahasiswa. Ya, Iya, tapi tidak gampang sekali. Cuman ya itu resikonya adalah memang pembimbing pun juga harus mau bekerja sama, mau ikut lari, tanda kutip lari bersama mahasiswanya untuk mengerjakan atau memberikan bimbingan yang intensif. Halo. Baik. Oke, halo Pak Nasir. Iya. Ya, Oke, Pak, kita kembali ke pertanyaan yang tadi, Pak. Saya ulang. Iya. Maaf tadi baterainya habis. Ya, siap. Pertanyaan keempat, Pak. Apakah pembelajaran daring ini akan mempengaruhi durasi semester yang dilaksanakan di universitas? Apakah ada kemungkinan pelaksanaan kegiatan akhir semester seperti ujian akhir semester itu tetap pada jadwalnya atau misalnya ada perubahan jadwal, Pak? Saya kira ini tergantung kebijakan perguruan tinggi masing-masing. Kalau di IAIN sendiri seperti apa, Pak? IAIN sendiri tetap sesuai dengan jadwal, karena memang kita sudah menggunakan daring, jadi daringnya itu sesuai dengan jadwal yang ada, tidak ada perpendekan, nggak ada perpanjangan, sama seperti jadwal semula. Cuma karena daring, jadi kita minta kepada dosennya supaya tidak terlalu memberatkan mahasiswa dalam hal tugas-tugas, ekonomis, praktis, dan lain-lain. Jadi sesuai dengan jadwal yang ada. Untuk perguruan penerimaan mahasiswa baru, saya lihat untuk perguruan tinggi penerimaan mahasiswa baru ini memang ada penundaan waktu. Ya. Ada penundaan waktu, itu tergantung jalurnya. Kalau jalur kita di perguruan tinggi agama, saya lihat di perguruan tinggi umum juga begitu, jalur penerima mahasiswa barunya ada 3 jalur. Ada jalur prestasi, kebetulan jalur prestasi ini memang sejak bulan Januari sudah launching, jadi sudah terlaksana dengan baik, tinggal pengumumannya untuk jalur prestasi ini. Nah, kecuali untuk jalur tes masuk yang menggunakan sistem seleksi elektronik atau sistem penerimaan mahasiswa baru dengan tes, itu memang ada penundaan waktu pelaksanaannya. Penundaannya nanti ini menyesuaikan dengan perkembangan COVID-19. Boleh jadi mungkin diundur, kita tidak tahu perkembangannya. Jadi untuk jalur yang kedua, jalur yang ketiga juga ada pengumuman untuk dimundurkan. Jadi kita menunggu ya, Pak? Ya, lagi menunggu kebijakan pusat untuk penetapan waktu yang tepat menyesuaikan dengan perkembangan COVID-19 di Indonesia. Oke, baik Bapak. Oke, kebetulan seluruh pertanyaan sudah dijawab oleh para narasumber kita. Saat ini kita berada di akhir, di penghujung acara. Ya, sebelum kita tutup diskusi kita malam ini, mungkin ada pesan singkat dari Mbak Lola dulu. Silakan, Mbak. Iya, pesan singkat saya ini untuk semua, untuk para peserta didik, untuk para guru, untuk para orang tua, untuk para wali, untuk para dosen, tetap semangat karena memang pembelajaran daring ini tidak mudah untuk dilakukan, tetapi bisa kita lakukan bersama dengan kerjasama seluruh pihak. Kita tetap ada proses pembelajaran di sana, walaupun tidak tatap muka, dan tetap ada capaian-capaian yang kita harus penuhi. Tapi tentu saja dengan berbagai keterbatasan ini, mohon dimaklumi dan masing-masing bisa saling menjaga, saling bekerja sama sehingga pembelajaran daring yang kita laksanakan ini, apapun permasalahannya, ini nanti tetap akan bisa berjalan dengan lancar sampai nantinya pandemi ini berakhir. Dan juga satu hal yang mungkin saya sarankan untuk para pendidik dan juga para orang tua dan wali, yaitu mengenai masalah kesehatan mental dari putra-putrinya, baik yang kecil di usia dini, di pendidikan dasar, menengah maupun yang untuk mahasiswa. Mohon bisa tetap diperhatikan juga selama proses pembelajaran daring ini, karena tidak akan berjalan dengan sukses tanpa kerjasama dari kita semua. Dan juga harapan saya untuk saya sangat-sangat mengapresiasi langkah Kemendikbud dan juga
institusi-institusi pendidikan dalam merespon, dalam menanggapi pandemi ini. Semoga kerjasamanya ini tetap bisa berjalan dengan lancar sehingga nantinya kita tetap mencapai tujuan pendidikan seperti yang kita harapkan, meskipun sedang ada masalah seperti ini. Terima kasih. Oke, baik, Pak Nasir, silakan Pak. Baik, para pembaca mungkin atau pendengar ya di Kalimantan Timur, mungkin saran saya atau pesan saya kepada semua pihak, pertama jaga kesehatan. Kesehatan itu nomor satu. Meskipun kita punya harta banyak, punya apapun, kalau nggak sehat itu menjadi bermasalah. Jaga kesehatan. Yang kedua, tetap belajar di rumah. Seluruh siswa dasar, menengah, perguruan tinggi belajar di rumah. Tentu saja untuk pendidikan dasar menengah, tentu harus melibatkan orang tua, bagaimana mereka mendampingi, terus mereka bersama-sama belajar, sehingga kedekatan orang tua dengan anak itu menjadi terjalin lebih kuat lagi. Jadi teruslah belajar di rumah. Karena ini masanya bukan libur ya, tapi belajar di rumah. Jadi jangan sampai anak-anak kita itu merasa, oh libur, nggak belajar. Nah, enggak ini. Orang tua harus memberikan pengetahuan kepada anak-anaknya bahwa saat ini belajarnya di rumah. Menemukan pengetahuan di rumah, melakukan di rumah bersama-sama orang tua, hasilnya insya Allah mudah-mudahan sama dengan yang di sekolah. Terus amin. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir ya, ambil hikmah di balik peristiwa-peristiwa. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah berfirman dalam Al-Quran bagi yang beragama Islam, bahwa segala sesuatu yang terjadi, peristiwa kecil, peristiwa dahsyat, seperti apapun itu, semua ada hikmahnya. Maka mari kita belajar agar kita bisa membaca hari ini untuk persiapan ke depan. Sehingga kita bisa menjadi manusia yang lebih bijaksana, mengalami apa-apa yang kita alami lalu belajar untuk masa depan. Saya kira 3 pesan saya untuk pembaca dan pemirsa dimanapun, khususnya untuk masyarakat Kalimantan Timur. Oh baik, terima kasih Pak. Oke, demikian pesan-pesan dari para narasumber kita yang sebenarnya sekaligus merupakan rangkuman dari jalannya diskusi kita malam ini. Saya hanya menambahkan sedikit, ya mungkin kita tidak siap dalam menanggapi fenomena yang terjadi saat ini, tapi ingat satu hal, pendidikan harus tetap berjalan. Oke. Dan itu merupakan tugas kita semua, tidak hanya merupakan perangkat satuan pendidikan, tapi juga orang tua dan siswa dan mahasiswa itu sendiri. Oke, saya ingin menutup diskusi kita malam ini dengan mengatakan mungkin quotes ya, sebagai tandingan dari quotes yang dibuat mahasiswa tadi. Kampus, sekolah bisa saja lockdown. Tugas bisa saja men-smackdown. Tapi dosen, guru, siswa, dan mahasiswa tidak boleh down. Karena ingat, sesungguhnya masa depan bangsa ini ada di tangan kita, ada di tangan kalian. Terakhir, virus corona memang menakutkan, tapi masa depan bangsa harus kita selamatkan. Baik, saya akhiri diskusi kita malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.